Shalom anak-anak, kita bertemu dalam pembelajaran daring. Kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Tetap semangat ya. Bacaan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Kemudian Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 dan Injil Matius pasal 18 ayat 22 sampai dengan 35. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring, peserta didik mampu mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui lagu. Kemudian menceritakan, mengampuni dan diampuni, menjelaskan arti mengampuni, dan mempraktikkan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa permohonan supaya Allah memampukan mengampuni diri sendiri dan sesama. Adapun karakter yang dibangun adalah taat berdoa dan bersikap santun, disiplin dalam mengikuti pembelajaran, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan rendah hati untuk mau mengampuni diri sendiri dan orang lain. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau belajar untuk mengampuni orang lain, karena kami tahu Engkau sudah lebih dahulu mengampuni setiap kami. Untuk itu ya Bapa, berikan hikmat dan urapan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan Tuhan mampukan untuk kami boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah kami ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami memohon dan bersyukur. Amin. Kita akan baca dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Ayat 14, karena jika kamu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapa Sorgawi juga akan mengampunimu. Kemudian ayat 15, akan tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini bagian salah satu bacaan yang menjadikan dasar kita belajar untuk mengenal pengampunan dan mau melakukan pengampunan itu sendiri. Dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14, kita bicara melalui kisah Yusuf ya. Di ayat 7, maka Allah mengutus aku ke sini mendahului kalian untuk melestarikan kelangsungan keturunan kalian di bumi dan menyelamatkan hidup kalian dengan cara yang luar biasa. Kemudian ayat 8, oleh sebab itu bukan kalian yang telah mengirim aku ke sini, melainkan Allah. Dan Dia telah menjadikan aku seperti seorang ayah bagi Fir'aun, tuan atas rumah tangganya, dan menjadi seorang penguasa atas seluruh tanah Israel. Ini yang menjadikan dasar untuk kita memahami kenapa Yusuf ini bisa mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat ya. Dia selalu mengkaitkan dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dikembalikan lagi meskipun perjalanan kehidupannya tidak mudah. Bahkan difitnah ya. Kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika dia mengembalikan kepada kuasa Tuhan, maka dia diberi kemampuan atau dimampukan oleh Roh Kudus ya atas pertolongan Roh Kudus untuk mengampuni saudara-saudaranya dan bahkan bisa menjadi berkat. Baik. Kemudian di Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35, di ayat 21, kemudian Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, seberapa sering seharusnya aku mengampuni saudaraku yang berdosa terhadapku?
sampai 7 kali? Kemudian ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Aku tidak mengatakan kepadamu sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali." Nah, ini ajaran dari Tuhan Yesus bahwa untuk mengampuni itu tidak bisa dihitung. Karena di dalam penghitungan nominal itu 70 kali 7 kali. Tidak berakhir dengan nominal, sehingga artinya apa ya, berkali-kali ya, tidak bisa dihitung. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ya, kita belajar dari seorang tokoh, Nelson Mandela. Ya, kamu bisa baca biografinya. Kemudian temukan keteladanan Nelson Mandela dalam mengampuni orang yang menganiayanya. Dan kutip kalimat yang diucapkan Nelson Mandela yang menjadikan pesan penting dalam mengampuni. Kamu dapat membuka tautan ya, biografi itu, atau mencari sumber dari buku siswa, itu juga ada cuplikan sedikit tentang kisah Nelson Mandela. Ya, arti mengampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Mengapa mengampuni itu sulit? Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita tidak berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni seseorang, kita dibebaskan dari beban kebencian, dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi lebih cerah. Bagaimana cara mengampuni? Kita belajar dari sikap Yusuf dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yang pertama, Yusuf menguji saudara-saudaranya, apakah mereka telah berubah. Jadi waktu pertemuan di Mesir itu, ya, dia menguji sikap maupun perilaku saudara-saudaranya dengan meminta untuk adiknya supaya ditinggal di kerajaan itu. Tetapi ternyata terlihat bahwa saudara-saudaranya sangat mengasihi adiknya, Benyamin itu. Nah, itu menjadi indikasi bagi Yusuf bahwa saudara-saudaranya sudah berubah. Dia tidak memusuhi adik dari Yusuf. Kemudian Yusuf tidak menanti supaya saudaranya ketakutan dan mengemis untuk dimaafkan. Tetapi dialah yang mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan niat baik, dengan tulus hati, serta berupaya menciptakan pemulihan hubungan persaudaraan mereka. Nah, ini penting ya. Ketika kita mengampuni, itu ada pemulihan hubungan. Sama seperti ketika kita diampuni oleh Allah. Allah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Jika mengandalkan kemampuan sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama. Mintalah pada Tuhan agar diberikan hikmat supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahan kita. Dari syair lagu Dihapuskan Dosaku, kita bisa lebih mendalami syairnya, makna
tentang pengampunan yang Tuhan sudah beri untuk kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. O darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. O darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah, ini yang membuat keimanan kita menjadi lebih kokoh dan kita dimampukan untuk dapat mengampuni orang lain. Karena faktanya, kita sudah diampuni oleh Allah. Penebusan dosa sudah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ketika Allah melakukan penebusan dosa manusia, kondisi manusia sedang dalam posisi berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mau menyelamatkan kita dengan menebus dosa melalui penyaliban Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga dibangkitkan, yang menjadikan sebuah kemenangan untuk kita mengalami kehidupan baru bersama dengan Kristus. Untuk rangkuman, kita dapat memetik ya dari apa yang sudah kita pelajari. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti, terlebih kepada Tuhan. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya paling benar. Memang jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain. Begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Baik anak-anak, ada penugasan di Google Classroom. Kalian dapat menceritakan pengalaman pribadi dalam mengampuni orang lain atau pengalaman meminta pengampunan. Kemudian menyusun doa pengampunan, ya, permohonan pengampunan dan permohonan untuk dimampukan untuk mengampuni orang lain. Kiranya dari apa yang sudah kalian pelajari, kalian dapat menjadi pribadi yang penuh kasih, rendah hati, sehingga mau mengampuni orang lain, karena kita sudah diampuni oleh Allah. Thank you, tetap semangat, belajar, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.